Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ignatius Loyola, mahasiswa PPG dengan NIM 25748111063. LPTK Pendidikan Ganesha. Sekolah asal saya sekarang mengajar di SMP Negeri 5 Andoso, Kabupaten Manggarai Barat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Baik. Hadir semua? Hadir. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Mari kita sebelum kita mulai pembelajaran kita, karena sebagai umat yang beriman, mari kita mohon berkat dari Tuhan dan Bunda Maria. Silakan berdiri. Kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi. Namun Engkau puji, indah, sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sehat ya? Sehat. Sekarang kita tadi sudah cek hadiran bahwa hadir semua, tidak ada yang tidak hadir ya. Hadir? Hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, saya minta Anda semua supaya mari kita sama-sama melaksanakan tepuk semangat yang dipimpin oleh kamu. Silakan Festin, silakan berdiri, tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan dulu tepuk tangan buat. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada pagi ini kita lanjut dengan materi sebelumnya. Tapi sebelum kita membahas pada topik pembicaraan pada pagi hari ini, Pak mau tanya dulu. Kira-kira Anda pernah tidak jemur pakaian di bawah pancaran sinar matahari langsung? Pernah. Oke. Pernah tidak jemur pakaian yang ada di dalam ruangan, di atasnya ditutup oleh seng begitu? Pernah. Saya mau tanya, apa perbandingannya jemur pakaian di dalam ruangan dengan di luar ruangan yang kena langsung pancaran sinar matahari? Saya, Pak. Ya, Jika barangnya dijemur di matahari maka cepat kering. Dan sebaliknya jika barang dijemurkan di dalam rumah tidak cepat kering. tepuk tangan buat. Jadi, jika pakaian kita jemurnya langsung kena pancaran sinar matahari, maka dia otomatis cepat kering. Sementara kalau jemurnya di dalam ruangan tertutup atau di dalam ruangan yang di atasnya ditutup menggunakan bahan ratara, maka dia itu lambat keringnya, walaupun dalam daerah panas. Ada perbedaannya. Pertanyaan kedua. Dari materi-materi sebelumnya yang kita pernah bahas secara bersama, Anda pernah tidak pergi ke Polondes, kemudian sampai di sana perawat, bidan, atau para petugas di sana mengecek suhu badan Anda? Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Ada, Kristin? Pernah, ya. Oke. Kira-kira, Kristin, menurut kamu petugas di sana yang cek suhu badan kamu itu menggunakan apa? Apakah menggunakan tangan, kayu, atau apa? Menggunakan termometer. Tepuk tangan lagi buat termometer. Pertanyaan yang terakhir, kalian pernah masak menggunakan irus yang besi? Pernah? Pernah. Kalian pernah bakar besi di api? Pernah. Apa yang kalian rasakan setelah kelamaan bakar itu? Panas. Panas.
simulasi yang tadi, anak-anakku sekalian, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Saya Pak. Ya, ya kamu? Tentang kalau kamu? Suhu dan kalor. Tepuk tangan buat suhu. Baik, hari ini adalah kita belajar tentang suhu dan kalor. Ya. Nah, berbicara tentang suhu dan kalor, adik-adik, maka kita bisa menentukan tujuan pembelajaran hari ini. Mari kita susun secara bersama tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat memahami materi suhu dengan baik dan benar. Mari kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat memahami materi suhu dengan baik dan benar. Sebentar kita laksanakan secara bersama seperti apa nanti praktikum itu. Nah, untuk itu mari kita mendengarkan materi tentang suhu. Karena kita tujuan pembelajarannya melalui kegiatan praktikum sebentar kita dapat memahami materi suhu dengan baik dan benar. Seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh si Festin ini, bahwa ketika dia pernah pergi ke Polres, ternyata sampai di sana para petugas di sana itu adalah mengecek suhu badannya Festin ini bukan menggunakan tangan, tapi menggunakan alat yang biasa disebut dengan termometer. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari suhu itu sering kita alami seperti sekarang ini. Coba silakan pegang menggunakan tangan kita masing-masing, pegang kepala seperti itu. Ya. Ada yang lain hangat tidak? Ada. Ada yang dingin? Ada yang panas? Ada. Jadi silakan turun. Jadi setiap manusia mempunyai suhu badan yang berbeda. Kecuali ruangan pada satu titik lokasi. Kalau satu titik lokasi, misalnya ruangan di SMP Negeri 5 Doso itu sama. Tetapi manusia, hewan itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita itu mengonsumsi minuman, makanan yang berbeda. Kalau si Ocha, mungkin Ocha dia ini konsumsi di rumah itu menggunakan daun singkong. Maka suhunya ya setengah. Kalau Indri ini mungkin dia di sana sering minum buah es naga, buah yang lain-lain gitu ya. Mungkin si Chandra ini sering makan ikan lolomuku gitu. Jadi suhunya berbeda. Kalau misalnya kita mengkonsumsi barang yang sama, tupoksi minum air yang sama, maka otomatis suhu badan kita sama. Tapi karena kita setiap manusia itu mempunyai kepribadiannya masing-masing, maka otomatis suhunya juga berbeda. Seperti itu. Ya. Oke. Yang berikut adalah alat untuk mengukur suhu itu anak-anakku sekalian. Itu biasa disebut dengan termometer. Ya, seperti yang dikatakan oleh Festin tadi. Apa Dolin? Termometer. Nah, termometer itu kalian pernah dengar tidak jenis-jenis termometer? Ada yang pernah dengar? Saya. Ya, Mira. Termometer klinis, termometer angin, termometer maksimum dan minimum. Tepuk tangan untuk jadi ada tiga. Yang pertama adalah termometer klinis, yang kedua termometer ruangan, dan yang ketiga adalah termometer maksimum dan minimum. Nah, anak-anakku sekalian, yang dikatakan oleh Festin tadi itu adalah termometer klinis yang digunakan oleh para kesehatan tenaga medis. Biasanya begitu hadir di Polres, aduh suhunya 100 derajat Celcius, siap ambulans. Ya, jadi pakai ambulans gitu, silakan antar karena suhunya sudah mencapai badan ketinggiannya si Ocha ini.
Nah, ada juga termometer ruangan. Nah, termometer ruangannya itu adik-adik, hari ini juga kita menggunakan termometer seperti ini. Gitu. Untuk mengukur berapa suhu yang terjadi pada zat-zat dalam ruangan yang kita tidurkan. Kalau sekarang ruangan ini adalah suhunya mencapai dia sudah naik lagi. Tadi sebelum saya lihat jadi dia 28, mungkin karena semakin panas sudah ya. Gitu. Jadi dia sudah naik ke 29 sudah. Dia naik satu. Ini yang namanya termometer untuk mengecek suhu ruangan. Jadi kalau kalian mau cek ruangan Anda pribadi di rumah, silakan beli termometer, harganya 75.000. Ini satu. Itu silakan beli di mana saja, silakan. Kalau mau cek. Itu tadi. Kemudian termometer maksimum dan minimum. Termometer maksimum dan minimum itu biasanya digunakan oleh para astronot itu yang keluar dari angkasa. Kenapa mereka gunakan termometer itu? Karena mereka itu sudah mencapai maksimumnya suhu itu. Kemudian ada titik minimumnya. Kalau kalian mau menjadi seorang para astronot, silahkan ya. Tidak apa-apa. Cita-cita itu penting dibangkitkan. Nah, lalu kemudian, nah itu tadi seperti yang saya tanyakan, ketika kita perhatikan elemen pemanas pada api tadi itu adalah sering, ya. Sering itu dia itu rasanya panas, tidak mungkin dingin. Kalau kita berhadapan dengan api, berhadapan dengan air panas, rasanya memang betul panas. Nah, ada juga pernah lihat juga orang mengatakan bahwa orang itu terlalu terang ya panas, gerah. Pernah juga lihat? Pernah ya. Jadi adik-adik, anak-anak, kalau kita gunakan lampu di rumah, wattnya besar, tolong kita jangan nyala siang hari, panas, gerah. Nah, kita perhatikan seperti ini. Ya, ini dia ya. Oke. Nah, lampu itu kalau dinyalakan setiap hari, otomatis kalian coba pulang rumah. Kalau semakin lama dia nyala terus, panas dia. Panas lampu neon. Coba kalau kalian tidak percaya, silakan bongkar lampu yang habis nyala, kalian pegang. Panas apa dingin lampunya? Otomatis Pak? Panas. Itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini tadi ya alat yang digunakan untuk mengukur suhu zat disebut termometer. Oke. Nah ini adalah model skala. Sekarang kita perhatikan. Kebetulan sebentar kita praktikum ini adalah menggunakan termometer. Nah yang ini perhatikan, yang ini namanya skala. Ini nih samping ini. Sementara yang ini adalah apa? Air raksa. Ini adalah titik maksimum. Nah, kemudian ini dia bilang pada skala titik beku dipilih 0 derajat Celcius. Maksudnya, apa maksudnya 0 derajat Celcius? Itu adalah titik bekunya. Tanpa ada perubahan di situ, tanpa ada zat yang masuk. Titik beku sekali. Dia 0. 1 derajat Celcius pun dia tidak ada. Karena tidak ada zat titik beku. Lalu kemudian titik didih itu 100 derajat Celcius. Apa maksudnya? Maksudnya adalah air itu ketika kita panas di rumah, panas air di rumah ini. Coba kalian praktekkan. Panas ini air. Air ini sampai mendidih. Kalian celup ini termometer. Saya yakin sekali dia itu 100. Kalau bukan 100 hanya 99 berapa? Menghampiri 100 itu. Ya? Oke. Nah, kemudian cara menggunakan termometer itu adalah ya silakan tentukan dulu. Silakan berapa dia punya titik skala awalnya, kemudian skala akhir setelah diberi pengaruh, kemudian mencari tahu berapa perubahan yang terjadi. Nah, untuk itu adik-adikku sekalian, mari kita melaksanakan praktikum. Untuk itu saya bagi ke dalam 3 kelompok ya. LKPD-nya tadi kelompok 1 ada LKPD-nya tadi?
Ya, kelompok 2 ada ya. Baik, coba ini ya. Oke, perhatikan untuk kelompok 1 silakan tulis nama. Perhatikan untuk dua kelompok B dan C, silakan tulis nama ya. Kemudian silakan buka halaman berikut ya. Silakan isi di bagian kolom-kolom ini. Sudah paham? Sudah. Sudah? Baik. Saya bagikan ini yang namanya termometer. Perhatikan anak-anak, ini yang namanya termometer. Oke, Goi, apa tadi fungsi dari termometer? Alat untuk mengukur suhu. Di dalam termometer tadi Revlin ada apa saja? Ada air raksa dan skala. Jadi mana kelompok A? Ini kelompok A ya. Silakan ini dan pegang termometernya. Ya. Oke. Kemudian kelompok B ini. Silakan. Kelompok C. Silakan. Oke. Mana kalau tadi kelompok apa tadi? Kelompok A. Jadi ini. Kalian taruh berapa ini? Berapa senti? Berapa senti silakan ya. Berapa milimeter ya? Paham maksudnya dong? Oke. Ini air panasnya. Silakan tulis ya. Misalnya kalian punya adalah sampai pada 60 ini. Berarti kalian punya air cepat di 60 ya. Kalau misalnya kalian 80 silakan 80. Terserah kalian ya. Air panas stok. Ini kalian punya campur dengan air panas. Ini silakan. Baik, sudah semua? Sudah. Sudah semua? Sudah. Ya, silakan mulai bekerja sekarang. Saya beri waktu Anda itu 7 menit. Silakan. Mulai sudah isi semua? Sudah tadi? Percaya ya. Sekarang campur dengan air ini. Cukup? Apa lagi? Cukup? Tambahin air itu. Oke, sudah? Sudah. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita adalah bekerja. Kerjanya adalah kerja tim, kelompok. Jadi silakan kelompok ini perhatikan semua, kelompok ini juga perhatikan semua. Jadi jangan hanya satu orang yang bekerja, supaya kita paham. Kelompok ini juga begitu, agak rapat-rapat sedikit duduknya, supaya kita saling paham. Ya. Ini saja kamu di tengah saja Angel, supaya yang lainnya bisa lihat. Armando, agar maju di sedikit Armando. Oke, ya. Silakan mulai bekerja. Bekerjanya menggunakan otak, kemudian menggunakan tangan. Jangan menggunakan mulut. Mulut berbicara dan jangan, ya. Silakan perhatikan yang lain dan catat, ya. Berapa suhu abalnya? Sebelum dicelupkan berapa? Tulis. Setelah dicelupkan berapa? Tulis. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kalau ada.
silakan itu berapa itu 24 nya. Ini juga yang jelas naik sekali ya. Wow, dia sudah naik sampai berapa itu? Iya 59. Tolong gunakan termometer itu dengan baik dan benar, jangan sampai Anda jatuh. Kalau jatuh, maka akan berbahaya dan merugikan ya. Jadi kalau sudah, silakan simpan baik-baik. Gelas ukurnya juga begitu. Jika ada hal yang bingung, silakan ditanyakan. Sudah tadi? Tanya? Sudah? Berapa tadi suhu awalnya ini? 29 derajat Celcius. Nah, setelah diukurkan berapa? Ya? Ya. Lalu kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah situ di LKPD ini. Ada pertanyaan yang setelah tadi. Menurut pemahaman kelompok kalian, ya, kira-kira apa gitu? Apa perbedaannya antara suhu pada air dingin? Apakah lebih besar di air dingin atau di air panas? Lalu kemudian buatlah kesimpulan Anda. Kesimpulan kaliannya, kesimpulan apa saja silakan dibuat terkait dengan materi hari ini. Oke, lagi 5 menit ya untuk pengerjaannya. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan presentasi dari setiap kelompok.
kalian di tempat saja, tapi berdiri semua ya. Ada yang ini, yang rasa bingung, sulit? Tidak ada? Oke. Sudah? Baik, 2 menit lagi. Habis itu saya minta Anda supaya presentasikan di depan kita semua. Sudah kelompok C sudah? Kelompok C. Kelompok bagus sudah? Ya? Kelompok aku? Ya? Belum, sedikit lagi ya. Kelompok aku, kelompok bagus, dan kelompok cinta ya. Kelompok C itu kelompok cinta. Kelompok bagus yang jelas bagus ya. Oke. Kelompok cinta juga yang jelas. Dan kelompok aku yang jelas juga aku yang romantika, asik. Atau aku bahagialah. Sudah? Oke, baik. Perhatikan anak-anakku sekalian. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan presentasi. Nah, kegiatan presentasi ini saya minta Anda semua supaya mari kita saling mendengarkan. Saling mendengarkan supaya apa yang disampaikan oleh teman Anda dapat menyerapnya dalam otak.
Ya. Baik, yang pertama mari kita tepuk tangan. Kelompok mana nih yang presentasi? Mari kita tepuk tangan kepada kelompok cinta. Silakan kelompok cinta. Yes, di situ saja. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil pengamatan dari kelompok kami. Percobaan yang pertama, ketinggian air dingin. Angkat kelasnya. Ketinggian air dingin pada kelas ukur kami yaitu 60 ml. Terus, air dingin kelas ukur C suhunya tidak pernah berubah atau tetap. Menurut kelompok kami, perpindahan suhu pada air dingin dan perbedaan suhu pada air dingin dan air panas adalah jika termometer dicelupkan ke dalam air panas, maka skalanya tidak naik. Sedangkan jika termometer dicelupkan ke dalam air dingin, maka tidak ada perubahan pada skala atau tetap. Maka kesimpulan dari kelompok kami adalah termometer adalah alat pengukur suhu. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita C. Nah, untuk kelompok C sedikit ada pertanyaan. Apakah termometer sebelum dan sesudah dicelupkan ke dalam air dingin ada perubahan skala yang terjadi? Tidak ada. Maka air dingin itu tetap skalanya. Sekali lagi mari kita tepuk tangan. Untuk kelompok C, pertanyaan kedua, mana yang namanya gelas ukur di situ? Silakan. Itu yang namanya gelas ukur menurut kelompok C. Betul? Betul. Mana yang namanya termometer? Ya, itu yang namanya termometer menurut kelompok C. Betul? Betul. Sekali lagi mari kita tepuk tangan. Duduk. Selanjutnya mari juga kita tepuk tangan untuk kelompok bagus. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok bagus. Oke, untuk kelompok bagus, silakan presentasinya di sini. Ya, masuk sini lewat itu ya, lewat belakang situ. Ke situ. Sini. Di sini. Oke, silakan. Menghadap ke teman-teman. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Percobaan yang pertama, air panas 40 ml, sedangkan air dingin 20 ml. Suhu awal 29 derajat Celcius, sedangkan suhu akhir setelah kita celup ke dalam air 44 derajat Celcius. Maka perubahan yang terjadi dari suhu awal dan suhu akhir adalah 15 derajat Celcius. Yang kedua, berdasarkan hasil dari pengamatan kami, apa perbedaan tentang suhu pada air dingin dan air panas? Menurut pengamatan dari kelompok kami, perbedaan antara suhu dingin pada air dingin dan suhu panas adalah suhu dingin dia tidak akan berubah apapun, sedangkan suhu panas ketika kita celupkan ke dalam air panas, maka bisa jadi dia akan mencapai 100 derajat Celcius. Kesimpulan dari kelompok kami adalah alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk kelompok bagus, kita ada pertanyaan. Apakah setelah kalian campur air panas dengan air dingin, apakah perbedaan tidak rasanya air dingin dengan air panas menurut pemahaman kalian ketika diukur menggunakan termometer? Apakah ada perbedaan tidak? Ada ya. Setelah dicampurkan air panas dengan air dingin, otomatis dia itu berubah dia punya skala.
Dari rendah menjadi baik, naik. Ya toh? Pertanyaannya, menurut kelompok bagus, kira-kira suhu itu dia itu berada di dataran rendah atau dataran tinggi? Ya, menurut kelompok bagus, dia itu lebih suhunya lebih tinggi di daerah dingin apa di daerah panas? Daerah panas. Oke, sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk pertanyaan terakhir tadi. Apa tadi alat untuk mengukur suhu? Oke, sekian dari kelompok bagus. Sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok aku. Silakan kelompok aku dari sini saja. Kelompok aku. Ya, mulai. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Dan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil. Menurut pengamatan kami, ketinggian air panas kita 60 ml. Setelah kami celupkan ke dalam air panas, skalanya naik mencapai 59 dari skala awal 28. Menurut kesimpulan kami, termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Berdasarkan hasil pengamatan kami, skalanya naik dari skala awal 28 mencapai 59. Kan cukup. Baik, Kak. Itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan. Baik, dari kelompok ini ada pertanyaan kepada kita tepuk tangan dulu untuk kelompok ya, silakan dari kelompok lainnya. Saya bertanya, berapa Berdiri pertanyaannya. Ya. berapa perubahan yang terjadi suhu awal dengan suhu akhir? Oh, Suhu iya. awal 28 dan suhu akhir 59. Suhu akhir 59. Nah, pertanyaannya berapa perubahan yang terjadi? Kalau T1 tadi berapa? 28. T2 59. Nah, pertanyaan dari kelompok bagus tadi adalah sangat-sangat bagus dan sangat akurat sekali. Pertanyaannya berapa perubahan skala yang terjadi? Maka tinggal dikurangin saja T2 dikurangi T1. Ayo 59 dikurangi dengan 28 sama dengan 59 dikurangi 28. Silakan kelompok aku catat untuk menjawab pertanyaan dari kelompok aku bagus. 58 dikurangi 28. 59 tadi ya. T2 nya tadi 59 kan? 59 dikurangi dengan 28. Ya? Baik, itu adalah jawaban dari kelompok aku. Perubahan skala yang terjadi itu adalah setelah diukur menggunakan termometer, ternyata perubahan skalanya itu adalah 31. Sudah puas? Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok aku. Baik, itu saja dari kelompok aku. Sekarang ada lagi pertanyaannya? Ya. Silakan berdiri. Apa nama alat untuk mengukur suhu? Apa nama alat untuk mengukur suhu? Silakan menjawab. Termometer. Sudah pas? Baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Sekarang saya minta Anda semua tepuk tangan untuk seluruh kelompok. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan kumpul mewakili kelompok untuk kumpulkan segala alat praktikumnya di sini. Yang kumpulnya di sini itu hanya gelas ukur. Kalau termometer silahkan Anda pegang dulu, karena ada pasti ada penjelasan selanjutnya terkait dengan termometer. Ya, gelas ukur namanya silahkan taruh di meja sini. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, kita tadi sudah praktek yang namanya bagaimana cara untuk mengukur suhu dari setiap
zat yang berbeda. Ada air panas, ada air hangat, dan ada air dingin. Tadi kelompok aku mengatakan bahwa air panas itu ketika suhu awalnya 28, setelah dicelupkan ke dalam air panas, ternyata skalanya itu mencapai 59. Maka perubahan suhu yang terjadi menurut mereka adalah 31 derajat Celcius. Itu dari kelompok aku, karena air panas. Sekarang kita minta air hangat. Berapa tadi skala awalnya? 29 derajat Celcius. Nah, dari 29 derajat Celcius C1, maka setelah dicelupkan itu berapa? 44 derajat Celcius. Maka berapa perubahan yang terjadi? T sama dengan sigma T sama dengan berapa perubahan nih? Tinggal 42 dikurangi T2 dikurangi T1. Berapa nih? 44 kurang 29 coba 15 derajat Celcius. Nah, ini adalah perubahan skala yang terjadi. Nah, kita minta pertanggungjawaban dari kelompok cinta. Kelompok cinta T awalnya berapa? T1. Ya? Tidak ada perubahan. Maka T1 T2 itu adalah sama dengan 0 atau tetap atau konstanta. Sudah paham ya? Ada perbedaan tidak? Ada. Kelompok panas tadi berapa perubahan suhu yang terjadi? 31 derajat Celcius. Sekarang kelompok bagus berapa perubahan suhu yang terjadi? 15. Kelompok cinta berapa perubahan suhu yang terjadi? Tidak ada perubahan atau konstanta. Atau tetap. Atau staf. Kalau listrik itu ada listrik dinamis dan listrik statis. Kalau statis itu tetap. Kalau dinamis adalah berubah. Jadi banyak. Kata tetap itu banyak. Tetap atau konstanta atau tidak ada perubahan atau nol atau statis. Tidak berubah. Sudah paham ya? Sudah. Oke. Nah, karena sudah paham anak-anakku sekalian, jadi saya berikan satu contoh soal latihan. Silakan kerjakan soal latihan berikut ini. Tulis. Sudah tulis? Sudah? Vito. Sudah? Misalkan Vito sudah? Misalkan Vito mencelupkan termometer ke dalam air es. Ini misalkan saja ya sebagai contoh. Air es dengan suhu sudah? Dengan suhu 21 derajat Celcius. 21 derajat koma sudah. Selanjutnya Vito mencelupkan termometer ke dalam air dingin.
Suhu pada air es tadi berapa? 21. Oke. Dengan jumlah suhu yang terjadi 21,5 derajat Celcius. Titik. Berapa perubahan suhu yang terjadi? Berapa perubahan suhu yang terjadi? Nomor 2. Diketahui T1-nya itu adalah 79 derajat Celcius. T2-nya 31 derajat Celcius. Berapa perubahan suhu yang terjadi? Ingat, rumus untuk menentukan perubahan suhu yang terjadi itu adalah sigma T sama dengan T2 dikurangi T1. Ini T1-nya teman-teman. Ini 79, ini 31. Sudah? Silahkan kerja dalam waktu 5 menit. Habis itu kita bahas. Sigma T sama dengan T2 dikurangi T1. Suhu tertinggi dikurangi suhu yang rendah. Kalau ini tadi T2-nya 59, T1-nya 28, berarti tinggal 59 dikurangi dengan 28. 9 kurang 8 1. 5 kurang 2 Tenan 5 kurang 2 sama dengan 3. 5 kurang 3 ya, 5 kurang 3 7. Harus konsentrasi gitu. Jangan badannya ada di sini, pikirannya sudah kemana-mana, melanglang buana. Tidak boleh ya. Jadi kalau badannya di sini, pikirannya juga harus di sini. Tidak boleh mana-mana. Armando, 1 dikurang 1 no. 2 dikurang 1 Sarti 2 kurang 1 Belo, alat untuk mengukur suhu. Di dalam termometer Revin ada apa saja? Dengan apa Boy? Skala dan Airbus. Silakan kerja. Yang sudah langsung angkat tangan. Ada yang sudah? Ya, yang lebih bagus itu bikin penyelesaiannya diketahui sama sebelum-sebelumnya. Penyelesaian diketahui, yang ditanya apa, jawab, rumusnya apa, supaya lebih paham. Tapi kalau kita kerjanya tergasa-gasa saja kan tidak.
Sudah? Kalau soal nomor 1 tadi T1-nya berapa? 21. T2-nya? Iya, 21,5 derajat Celcius. Apa satuan dari suhu? Kelvin. Oke. Kelvin. Nah, T1-nya berapa tadi? 20? 21. T2-nya? 1,5. Ingat rumusnya sigma T sama dengan T2 dikurangi T1. Tinggal ini dikurangi. Sudah? Oke. Angkat tangan yang sudah atas nama siapa? Vestin. Siapa lagi? Selain Vestin ada lagi? Yang sudah? Ada lagi selain Vestin? Ada? Angel sudah? Lagi nomor 1. Di sini ya, ini kan T1-nya 21. T2-nya 21,5. Maka T2 dikurangi T1. Ini kenanya berapa? 2. Ini tinggal ini saja. Kurang 1,5 dikurangi dengan 1 itu berapa? Sudah? Sudah. Oke, saya minta yang sudah untuk kerjakan di papan tulis. Vestin mau kerja nomor berapa? Nomor 1. 1 dan 2. Siapa yang bisa kerja nomor 2? Ya? Joy sudah nomor 2? Ya? Belum? Siapa yang sudah nomor 2? Oke, Angel ya? Kerja nomor 2. Dari kelompok cinta, wakili Vestin dari kelompok bagus. Oke, untuk kelompok aku silakan kerja soal ini diketahui. Ya, nanti mewakili satu orang di sana bekerja. Diketahui T1-nya suhu awalnya 93. Sudah? Suhu akhirnya 37 derajat Celcius. Baik. Mari kita tepuk tangan untuk Vestin. Baik, mari kita lihat yang dikerja oleh Vestin ini ada yang salah? Ada yang salah? Apa benar? Ada yang salah apa benar tak? Menurut Angel, yakin? Salah? Ya? Benar. Yang lain? Benar? Benar. Baik, mari kita bahas secara bersama. Perhatikan ke sini, anak-anakku sekalian. Oke. Kita lepas dulu poinnya. Bahas satu-satu. Nah, ini adalah penyelesaian soal yang kita kerjakan tadi. Yang pertama adalah diketahui. Apa saja yang diketahui dalam soal itu? Dalam soal itu T1-nya berapa? 21 derajat Celcius. T2-nya 21,5 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa perubahan skala yang terjadi, ya? Oke.
Nah, perubahan suhu yang terjadi itu adalah sigma T sama dengan T2 dikurangi dengan T1. Nah, T2-nya berapa? 21,5. Ya, 21,5. Ya, T2-nya, T1-nya 21 derajat. Nah, 21,5 derajat Celcius dikurangi dengan 21 derajat Celcius. Mari kita catat sama-sama. 21,5 dikurangi dengan 21. Kurang. 5 kurang 0. Di samping angin namanya siapa? Meli. 5 kurang 0. Ya? 0. Kamu 5 kurang 0? 5. Oke. Mira, 1 kurang 1? 0. Pelo, 2 kurang 2? 0. Hasilnya adalah 0,5. Benar? Ya, kita tepuk tangan untuk Tete. Nomor 2. Yang siapa nomor 2? Silakan, Angel. Nomor 3 sudah? Nomor 3 kelompok sebelah sudah? Silakan nomor 2. Kelompok ini tadi berapa T1-nya? 90? 3. T2-nya? 30? 37. Tukar tadi, tukar. T1-nya 37, T2-nya 93. Gitu. Sudah? Sudah? T1-nya 37 derajat Celcius, T2-nya 93 derajat Celcius. Sudah? Ya, kita tepuk tangan untuk Angel. Baik, mari kita bahas secara bersama. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Nah, diketahui yang ada dalam soal adalah T1 itu 31 derajat Celcius. T2-nya 79 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa perubahan suhu yang terjadi. Sigma T sama dengan T2 dikurangi T1. T2-nya berapa? 79 derajat Celcius dikurangi dengan 31 derajat Celcius. Nah, siapa yang bisa catat 79 dikurangi dengan 31? Selain Angel yang bisa maju? Saya, Pak. Mira? Di sini. Silakan. Oke, baik. Nah, tepuk tangan untuk Mira. Jadi 9 dikurang 1 sama dengan 8. Dolin 7 dikurang 3. Oh, 4. 4 tambah 3
27 dikurang 4 Vito sama dengan 3. Baik, berarti benar ya. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan untuk Angel tadi. Berikut kelompok, ya, kita tepuk tangan untuk Chandra. Nomor terakhir. Inilah nomor terakhir. Silakan sini. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk Chandra. Nah, dari hasil pertanyaan Chandra, ada yang kurang? Ada? Ya, Angel mau perbaiki? Ya, silakan dari situ saja perbaiki. Baik, mari kita bahas. D1-nya 37 derajat Celcius, D2-nya 93 derajat Celcius, benar? Benar. Jawab. T sama dengan T2 dikurangi T1, benar? Benar. Selanjutnya sigma T sama dengan T2 dikurangi dengan T1. Angel mau perbaiki yang di mana? T2-nya berapa? T2-nya Pak, yang 3. Oh ya, 93 derajat Celcius. Ya Chandra ya. Oke, T2 T1-nya 37 derajat Celcius. 93 dikurangi dengan 37. Nah, 3 kurang 7 bisa tidak? Bisa, yaitu ambil 1 diangkat di 9. Jadinya 13 dikurangi dengan 7. 13 dikurang 7. 4. Ya? 4. Hah? 13 kurang 7. Ayo. 6. Ya? 6. 6. Nah. Oke. 8 kurang 3? 5. 8 kurang 3. 5. Coba buat kanan seperti ini. Yuk, 8. 8 dikurang 3. 5. Tuh. Jadi hasilnya adalah di sini. Hasilnya adalah betul? Betul. Ya. Jadi hasilnya adalah 56 derajat Celcius. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan untuk penampilannya. Terima kasih banyak sudah memperbaiki ya. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, karena kalian Anda semua sudah paham terkait dengan hasil latihan ini, maka mari kita sama-sama membahas kesimpulan hasil materi yang kita dapat pada pagi ini. Jadi kita bahas secara bersama kesimpulan. Setelah kita mengerjakan latihan, melaksanakan praktikum, mendengarkan materi tentang suhu, kira-kira menurut Anda bahwa apa salah satu kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Angkat tangan, yang bisa. Apa kesimpulan materinya? Apa saja? Silakan.
Itu adalah termometer. Ada lagi? Ada lagi yang ingin membuat kesimpulan? Selain itu tadi, selain alat untuk mengukur suhu adalah ternyata termometer. Ada lagi selain itu? Nah, setelah kita mengerjakan latihan tadi, ternyata perubahan suhu yang terjadi itu adalah dari dataran tertinggi kepada dataran terendah, yaitu T2 dikurangi T1. Itu adalah kesimpulannya. Ada lagi? Oh, ternyata di dalam termometer itu ada yang namanya skala dan ada yang namanya air panas. Ada lagi? Apa? Yang kita laksanakan tadi? Angel? Ya, Mira. Ketika termometer dicelupkan ke dalam air panas, maka skalanya naik. Tepuk tangan untuk tadi itu. Setelah kita praktek tadi itu nyata sekali dan fakta sekali. Oh, ternyata kesimpulan akhirnya kalau dicelupkan ke dalam air panas termometernya skalanya itu pasti naik. Ada lagi? Selain Vestin? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Nah, ya silakan Angel. Ternyata di dalam termometer terdapat dua skala. Iya. Skala angka dan skala garis. Iya, skala angka dan skala garis. Jadi ada angkanya dan ada garisnya. Tepuk tangan juga buat. Nah, kesimpulan yang terakhir, anak-anakku sekalian, jadi berbicara tentang suhu itu adalah, ingat suhu itu tergantung situasi dan lokasinya di mana. Berbicara tentang suhu itu adalah perubahan derajat dari dataran tertinggi kepada dataran terendah. Itu merupakan suhu. Dari derajat tertinggi kepada derajat terendah. Berapa perubahannya yang terjadi? Seperti yang kita praktek tadi. Oh, ternyata kalau air panas berarti tinggi. Oh, ternyata air dingin berarti rendah. Oh, berarti dari air panas ke air dingin. T2 dikurangi dengan T1. Maka ada perubahan suhu yang terjadi. Seperti yang dikerjakan oleh kelompok 1 ini tadi. Jadi mereka setelah dicelupkan ke dalam air panas, suhunya tinggi. Awalnya tadi rendah, maka tinggi dikurangi rendah atau T2 dikurangi T1. Ada perubahan suhu yang terjadi. Nah, karena Anda semua sudah paham semua berbicara tentang suhu, maka Pak hari ini memberikan tugas untuk kerja latihan di rumah. Silahkan tulis tugas ini. Ya, tulis saja di lembar itu, di buku tugas ya. Misalkan Mira dan Chandra sama-sama memiliki suhu badan 36 derajat Celcius. 36 derajat Celcius. Kemudian ini misalkan saja ya. Kemudian Mira dan Chandra sudah berdiri di bawah terik matahari selama 3 jam. Jangan selama-lamanya. Atas Mira dengan Chandra ini meninggal ya. Kalau Mira dengan Chandra meninggal ini berarti kita sama-sama berkilo gelora. Yang pimpin orang adalah Satri. Ada ikut tas Palangga, Siat, Mama. Oke. Atau bagi Mira Gasiret. Dah? Selama 3 jam. Dengan jumlah suhu 40 derajat Celcius. Berarti itu T2-nya.
Nomor 2. Number 2. Diketahui T1 54 derajat Celcius, T2 61 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa perubahan suhu yang terjadi? Berapa perubahan suhu yang terjadi? Ya. Nomor 3. Nomor 3. T1 53,3 derajat Celcius. C2 71 derajat Celcius. Berapa perubahan suhu yang terjadi? Cukup 3 nomor ya. Oke, cukup 3 nomor. Oke. Nah, silakan kerja tugas itu di rumah. Kemudian nanti kita akan periksa pas les kali berikut. Kemudian nanti akan kena sanksi kalau tidak kerja tugas ya, wajib kerja tugas. Nah, anak-anakku sekalian, itu karena sekarang cuacanya tidak baik, jadi mari kita jaga kesehatan dengan baik. Tolong bersihin diri dan mandi pagi supaya segar ya. Mandi pagi, kemudian mandi pagi dan bangun lebih cepat awal. Lebih cepat awal lagi. Supaya Anda itu tidak huru-hara pagi. Makan pagi yang banyak supaya sampai sini posisi kenyang dalam mendengarkan materi yang diberikan oleh Pak Ibu. Kemudian pulang ke rumah, tolong jangan terlalu banyak-banyak permainan-permainan yang tidak fair. Seperti ini misalnya, Doli dengan Rio, aku lempar, lalu lari ke sana, lari ke sini, itu tidak boleh. Ya. Kalau kita lari ke sana, lari ke sini, kita punya barang tua yang seperti ini. Ini untuk kita kaum laki-laki, ya. Dan tidak boleh lari-lari ke sana. Apalagi kalau misalnya si Dolin ini mempunyai pacar si Indri, ini bisa. Kalau kemudian Indri bilang ini, aduh saya punya pacar, kalau lari-lari dia pasti gerak kiri gerak kanan. Ya, oke, jadi tidak boleh bermain. Jadi anak yang baik itu silakan pekerjaannya di rumah cuci piring, bersih rumah, yang terpenting jangan kancah tembok ya. Bersih rumah, kemudian boleh bermain bola, kegiatan sore-sore itu yang berpositif lah. Apalagi yang sampai sampai muka badekil itu kan kotor-kotor semua, itu tidak boleh lah. Sudah rapi, mandi sore, habis kegiatan itu sore harus ya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri ada pertanyaan? Ada? Tidak ada pertanyaan? Betul? Betul? Oke, karena Anda semua tidak ada pertanyaan, maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, karena kita tadi diawali dengan doa, untuk itu satu orang pimpin kita dalam doa. Untuk itu Angel pimpin kita dalam doa. Oh iya, sebelum kita doa, jadi saya kumpulkan dulu alat praktikumnya, termasuk air. Saya yang haus air, haus akan air. Kalau Tuhan mengajarkan yang haus akan air akan diberikan kehidupan. Yang tidak minum air maka
dia tidak hidup. Hidup. Air itu sumber dari hidup. Kehidupan. Jadi ini kalau kita tidak minum air dulin tidak mungkin kencing. Jadi karena dulin banyak minum air jadinya kencing itu sorot sampai ke sana. Ini misalnya dulin. Anda jangan pikir bahwa karena tidak minum air maka semudah-mudahnya saja. Harus minum air yang banyak. Satu orang pimpin kita dalam doa, ya. Amin. Oke, sekian dan